Bu Dewi. Artinya dari sekolah itu sudah menemukan menemukan simpulan semua dari nilai-nilai yang digali, baik dari 6 inti core value yayasan, 10 keutamaan, Santo Vincentius A. Paulo, kemudian budaya lokal bisa sampai jadi satu paket gitu kan sudah menjadi hal yang sangat baik. Artinya benar-benar bisa menemukan ciri khas atau hal-hal apa saja yang nanti akan diharapkan oleh lulusan SMP Pangudluhur Sumbung ini berdasarkan dengan penggalian nilai-nilai tadi. Nah, yang tadi saya menarik ketika Pak Dwi cerita menggunakan bahasa ngoko ya Pak Dwi ya, digunakan untuk proses pembelajaran ilmiah risetnya Pak Dwi itu kan menarik ya, artinya bahasa yang seperti itu ya di sisi lain memang ada hal yang negatifnya, tapi ketika itu dipakai untuk pembelajaran seperti yang disampaikan Pak Dwi, itu kan hal yang baik, hal yang luar biasa, bisa menjadikan sesuatu yang kurang baik tetapi diambil dari sisi yang lain itu menjadi hal yang baik terlebih dalam proses pembelajaran. Pak Dwi mungkin bisakah dicontoh Pak Dwi? Penasaran saya. Contoh apa penggunaan bahasa yang tadi dengan cerita tadi loh. Siapa tahu itu menginspirasi teman-teman yang lain digunakan untuk proses pembelajaran matematika itu yang seperti apa Pak? Sebentar ya Pak ya. Ya. Harus cari di dokumen. Itu anunya Pak, proses caranya menginformasikan atau caranya metodenya atau bagaimana? Jadi gini, siswa saya berikan suatu semacam LK, terus di situ ada foto kolongan. Nah, kolongan itu, terus pertanyaan-pertanyaan di bawahnya, itu saya menggunakan bahasa ngoko, bahasa yang sering digunakan oleh siswa. Nah, terus saya bagi, ya langsung mereka, karena mungkin biasa dengan kolongan ya, mungkin Pak Akad, saya nggak tahu apakah di Salatiga ada nggak model kolongan Doro itu loh yang untuk pacuan merpati. Doro itu, di sini banyak. Oh iya. Merpati. Bentuknya kan kotak itu Pak. Kotak, pakai warnanya merah-merah. Nah itu seperti itu. Pertanyaannya saya menggunakan bahasa Jawa. Dan mereka silahkan mau menjawab pakai bahasa apapun boleh. Nah itu ternyata menarik. Mereka itu langsung, wih kolongan. Terus, nah mereka di sini akhirnya setelah saya berikan itu tadi semacam lembar kerja, terus mereka saya buat kelompok. Bahkan anak-anak yang tidak terbiasa ngomong, mau ngomong gitu. Itu hasilnya. Ini memang penelitian saya dengan teman saya sih sebetulnya. Itu yang terjadi. Nah itu itu memang luar biasa. Karena saya pikir ya itu tadi, pendidikan kalau tidak menyentuh budaya memang tidak ada artinya. Budaya lokal. Seperti itu Pak Aka, kalau misalkan butuh hasilnya besok tak kirimi. Di GMP Matematika saja lah, nanti kita banyak berbicara. Karena itu di tempat yang lain saya belum menemukan, tapi katanya ya ada yang namanya, kalau di tempat di matematika itu etnomatematika, mungkin kalau di IPA ya etno-IPA, di IPS ya etno-IPS, saya nggak tahu, saya belum menemukan. Ya. Begitu Pak Aga, terima kasih. Terima kasih Pak Dwi. Artinya kan jenengan sudah dengan teman sudah membuat membuat satu kegiatan yang juga pembelajarannya berbasis budaya setempat. Artinya ini kan sejalan dengan POP begitu. Ketika kita melihat kearifan lokal kita di mana kita bekerja kan itu bisa kita pakai dalam proses pembelajaran. Ini kan contoh bahwa POP ini memang benar-benar bisa demikian dan sudah dilakukan oleh Pak Dwi dan teman-teman di sana. Baik, terima kasih Pak. Artinya kontekstual gitu Pak ya, kontekstual dengan kondisi yang ada di sekolah gitu ya, lingkungan sekolah. Betul. Oke. Baik, kemudian yang tadi yang benang merah tadi kan itu kan penggabungan dari beberapa aspek ya, penggalian nilai Pak Dwi dan Bu Dewi. Betul. Ya, mungkin akan baik kalau itu nanti artinya kan jenengan sudah membuat nih, sudah jadi nih dokumen berikutnya berarti. Artinya nanti bisa detail lagi dokumen berikutnya itu mengambil yang benang merah itu. Nah, nanti dari benang merah itu
dimunculkan sebuah kegiatan yang masuk intrakurikuler, kemudian masuk kokurikuler seperti apa berdasarkan benang merah tadi. Begitu Pak Dwi dan Bu Dewi. Artinya baik jika poin benang merah itu nanti masuk saja di dokumen berikutnya saja. Begitu. Nah, jadi sudah sudah nyicil dokumen itu yang langkah keempat. Artinya dari core value yang ada itu termasuk profil Pancasila, jadi sudah mengemixkan atau dimixkan garis lurus ke kanan itu kan sudah ketemu. Ternyata nanti endingnya nanti dibuat sebuah kegiatan di sekolah yang dulu pernah kita diminta tugas di Ambarawa itu kan membuat kegiatan unggul ya berdasarkan core value, kemudian keutamaan budaya sekolah dan sebagainya. Mungkin itu masukan saya Pak. Jadi baik kalau dimasukkan ke dokumen berikutnya saja begitu. Jadi terima kasih. Ya artinya nanti dokumen berikutnya sudah nggak double. Kalau kan nanti juga akan kita buat seperti itu Pak, membuat seperti tabel itu benang merahnya seperti apa begitu. Sehingga ini sudah selesai nih, berarti sudah langkah berikutnya sudah ada yang diselesaikan. Baik, kemudian untuk yang daftar pusaka kemudian diambil dari mana, mungkin di prosesnya itu dituliskan karena pesannya Pak Heri kemarin jangan lupa membuat citasi dan juga atau data pusaka yang memang kita mengambil kemudian kita tuliskan di situ. Saya kira pasti sudah dipikirkan dan sedang diedit ya Pak, yang naskah yang dalam tata bahasa yang tadi Pak Dwi sampaikan. Artinya sudah dipikirkan juga terkait dengan citasinya kemudian data pusakanya. Lalu untuk visi misi saya kira juga boleh dimasukkan, boleh tidak Bu Dewi. Artinya kadang, tapi kalau akan ada perubahan saya kira ya mungkin bisa di luar itu. Tapi kalau masih tetap dimasukkan juga tidak apa-apa. Begitu tanggapan saya. Saya kira sudah sangat baik sampai bisa mengilustrasikan dalam bentuk wayang tadi, itu luar biasa. Kami juga kepikiran gawe wayang Santo Mikael atau yang boleh lain. Pak, pesan ke saya boleh? Ya, boleh pesan ya Bu ya, kalau kayak Bu ya. Kami masih juga mencari apa sumber-sumber malaikat Mikael itu yang seperti lebih dalam lagi, kami belum menemukan. Ini juga saya masih minta Mas Hendy, Pak Heri untuk mencari referensi. Yang kami temukan baru sedikit sekali, hanya 2 keteladanan. Mestinya lebih dari itu, teman. Nanti ini juga kami belum selesai sampai sedetail yang Bu Dewi sama Pak Dwi lakukan. Ya, nanti kita bisa saling memberi inspirasi dengan apa yang tadi disampaikan Pak Dwi dan Bu Dewi, sangat luar biasa. Artinya sudah sampai ke tahap itu, mengemiskan, kemudian benar-benar melihat kearifan lokalnya itu benar-benar terjadi dan sudah pernah melakukan, itu kan sangat-sangat baik gitu. Kan saya juga tertarik kemarin cerita dengan teman-teman di sekolah terkait live in-nya jenengannya loh, live in yang Katolik ke apa biara. Kami di sebelah itu punya FIC sama MSM, belum pernah kami manfaatkan. Suatu saat kami akan coba supaya ya sisi lain anak-anak juga bisa mengikuti hidup di biara Nasaret di MSF, kemudian ada Buderan Roncali itu kan. Kami itu dikepung Roh Kudus sebenarnya, cuman kami tidak sadar kalau ada Roh Kudus di sebelah kami. Gitu. Ini menjadi kayak hal-hal banyak menarik sekali yang bisa kami dapat di POP ini. Baik, terima kasih Pak Dwi dan Bu Dewi atas sharingnya yang luar biasa. Saya kira dengan dilanjutkan saja disempurnakan lagi untuk judulnya, mau luber mau apa. Kalau mau bentuk judul nama lain ya boleh, kemarin kami tanyakan, tapi harus bisa dipertanggungjawabkan. Artinya itu masuk di dalam naskah akademik, artinya muncul itu. Kalau mau dijudulkan seperti yang tadi juga tidak apa-apa begitu. Oke, terima kasih Pak Dwi sekali lagi, Bu Dewi, Pak Tunun sangat. Sama-sama. Terima kasih kembali. Baik, berikutnya Bapak Ibu kita akan ke SMP Griwoyo. Pak Koko sudah bergabung ini. Monggo Pak Koko, kami persilahkan. Terima kasih Pak Aga, Bruder, Bapak Ibu, selamat pagi berkah dalam. Mohon maaf, tadi saya mengajar sampai jam 9.40 menit. Lalu coba masuk linknya kleru.
baru diberi Pak Aka baru bisa masuk. Berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh sekolah kami, naskah akademik masih berhenti di tengah jalan, artinya belum kami sentuh sama sekali, karena kami sedang menggali data. Seperti pada pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa penyusunan naskah akademik itu baru akan kami rangkum di hari Sabtu besok, pertemuan dengan para guru. Nah, dari coaching klinik terakhir sampai dengan hari ini atau hari Jumat besok, itu teman-teman baru mengumpulkan bahan dengan cara wawancara tentang sejarah sekolah. Itu ada beberapa mantan guru SMP Sanjaya, karena SMP kami itu berasal dari guru SMP Sanjaya waktu itu. Kami mencoba menggali sejarah sekolah lewat beliau-beliau para senior yang sudah pensiun itu. Kemudian wawancara tentang budaya masyarakat baru juga kami lakukan dengan 2 orang dalang yang ada di tempat kami, Pak Seno dan Pak Sahir. Kemudian wawancara tentang kebiasaan masyarakat, supaya kami punya tidak hanya berdasarkan observasi sepintas, tapi juga ada dokumen wawancara dengan masyarakat petani di sekitar sekolah. Itu yang baru kami lakukan, maka belum bisa kami laporkan draft lanjutan dari yang kemarin saya sampaikan. Terima kasih Pak Aka. Baik, terima kasih Pak Koko yang disampaikan, tapi memang sudah mulai proses wawancara ya Pak ya, menggali data, menggali informasi, seperti yang kemarin beberapa sekolah sudah mencoba menggali itu, sehingga nanti memang diharapkan dari penggalian itu bisa menemukan hal-hal yang baik, kemudian bisa kita tarik ke depan untuk proses penggalian nilai di sekolah. Tentu ini juga nanti akan dihubungkan dengan 6 inti budaya guru, kemudian 10 keutamaan, lalu Pancasila, nanti bisa dimixkan menjadi satu narasi dalam bentuk naskah akademis. Tidak apa-apa Pak Koko, yang penting kan sudah berproses, karena memang ini waktunya begitu mepet, kemudian nanti memang tidak akan dikumpulkan Pak Koko, tetapi kita punya tanggung jawab untuk menyelesaikan sebelum nanti FGD yang kedua tanggal 28 November. Ya. Begitu nggih Pak Koko nggih, matur nuwun atas informasinya. Baik, berikutnya kita ke SMP Panguduluhur Salatiga. Monggo, ini mau Bu Dumas atau Pak Adit yang presentasi? Saya dulu tidak apa-apa, Pak. Oke, monggo Bu Dumas. Oke. Terima kasih atas waktunya Pak Aka, sekaligus mohon izin Bapak Ibu dan Bruder dan Bapak Ibu, selamat pagi, berkah dalam. Pagi, berkah dalam. Setelah kemarin FGD pertama ya bersama pada tanggal 15 November bersama Bu Derwarto, Pak Hendi dan Mas Hendi dan Pak Heri. Setelah pemaparan itu ada beberapa masukan di tempat kami. Yang pertama itu memang berkaitan dengan penulisan. Kemudian yang kedua itu tentang sumber-sumber. Nah, setelah hari Senin itu kami bertiga di sela-sela waktu kami mengajar, akhirnya kami mencoba merevisi dari masukan dari Mas Hendi dan Pak Heri. Saya share screen sebentar. Izin. Monggo Bu Thomas. Oke, sampun Bapak Ibu. Baru loading Ibu. Sudah. Oh, iya. Baik, kami masih sama, tidak mengubah secara garis besar untuk susunannya, masih sama. Ada pendahuluan dengan latar belakang sejarah, kemudian bab 2 itu penggalian nilai-nilai inti. Nah, kemudian bab 3, kami istilahkan bab 3 itu adalah keutamaan-keutamaan yang dimiliki sekolah. Nah,
yang kami lakukan dalam 2 hari ini, yang pertama memang merevisi tentang budaya yang dipilih oleh SMP Pangudi Luhur itu memang seperti yang disampaikan Pak Aka tadi, kami di Salatiga itu cukup masih belum menemukan secara pas budaya yang ada di sini, karena memang Kota Salatiga itu nanggung juga Bapak Ibu, kami mencari budaya asli yang ada di sini itu cukup sulit. Melihat dari jurnal-jurnal ataupun artikel yang ada itu, kami belum menemukan secara detail. Kalaupun toh itu muncul itu pada sekarang, zaman sekarang, artinya pasca kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan itu agak sulit karena budayanya juga masih sama seperti budaya-budaya kabupaten yang berbatasan dengan kami, yaitu reog dan sebagainya. Nah, kemudian selain kami merevisi untuk pemilihan budaya dan penulisan yang belum selesai, ini editing karena memang lama, proses editing itu harus lama, itu kami tentang keutamaan Santo Mikael. Nah, keutamaan Santo Mikael yang kami dapatkan juga sementara ini masih 2, ya Pak Aka, ya, masih kepemimpinan dan sebagai pelindung saja, ya, Santo Pelindung. Kami masih mencoba mencari kembali. Nah, kemudian itu dari yang bab 1 dan 2, kami istilahkannya bab 1, bab 2 tentang sejarah dan juga nilai-nilai inti. Lalu untuk yang ketiga, keutamaan bab 3, kami mengistilahkannya bab 3. Ini saya share screen-nya, saya lewati Bapak Ibu. Sebentar. Ini kami baru mulai untuk bab 3. Ya, kami juga sendiri belum begitu paham apakah ini betul atau tidak. Yang penting bagi kami bertiga itu apa yang sudah digariskan, itu kami cari sumber, kami cari narasinya, kemudian kami tuangkan. Jadi mohon maaf jika memang penulisannya belum seperti yang SMP PL mana tadi Pak Dwi dan Bu Dewi tadi, Pak Aka? Serumbung. Oh, Serumbung, Mandungan J berarti. Ya. Ya, saya sudah melihat sekilas tadi, saya bandingkan, oh ya aduh ya, ya mohon maaf Bapak Ibu. Nah, ini penggalian keutamaan sekolah. Ini narasi awalnya, ini kami mendapatkan itu ada beriman, kemudian berbudi pekerti luhur, terampil, kemudian berprestasi, berwawasan lingkungan, cinta kasih. Nah, kemarin visi misi kami itu belum ada beriman. Namun setelah melalui proses penggalian nilai-nilai keutamaan, nilai-nilai inti, dan juga warisan sejarah itu, kami menjadi sadar bahwa dalam visi kami itu seharusnya diberi tambahan beriman. Beriman ini selama ini juga sudah kami hidupi. Nah, salah satunya adalah kami menerapkan beriman itu menjalankan ibadah selain sesuai dengan ajaran Katolik, tetapi untuk anak-anak yang non-Katolik kami berusaha menekankan agar mereka juga mengikuti, tapi menjalankan ibadahnya sesuai agamanya. Sebagai contoh di tempat kami itu memang ada bina iman Katolik wajib, bina iman Kristen wajib, dan juga Jumatan. Jumatan itu kami antar Bapak Ibu, dan itu ada absensinya. Ada absensinya, kemudian juga ada nilainya. Nilainya memang tidak berdiri sendiri Bapak Ibu, misalnya ini rajin Jumatan atau tidak, tetapi biasanya keaktifan mereka dalam mengikuti Jumatan itu nanti akan diserahkan kepada guru agama atau guru PKN yang nanti itu bisa menjadi nilai plus mereka. Nah, kemudian berdoa itu juga baik guru, karyawan di tempat kami itu berdoa pagi, siang pukul 12, bahkan Bapak Ibu guru ada devosi kepada Bunda Maria pukul 12 itu,
dilanjutkan doa-doa yang lain, kemudian ada doa juga penutup. Nah, seperti itu. Kemudian kami juga menekankan dalam beriman itu, baik kami sendiri maupun anak-anak itu ditekankan untuk menghormati, menghargai orang lain yang berbeda agama dengan kita. Kemudian yang kedua itu ada budi pekerti luhur. Keutamaan ini kami tekankan Bapak Ibu kepada penampilan yang baik anak-anak itu, dari katakanlah dari ujung kepala sampai bawah ya. Itu kami mencoba memberi pengertian kepada anak-anak. Sebagai contoh, saat ini tuh yang namanya model rambut anak putra itu kan berbagai macam. Nah, kalaupun ada anak yang seperti itu, misalnya membuat rambutnya di skin, atau mungkin potongan samping, kiri, kanan, dan belakang rapi, tapi depan itu rambutnya banyak, tidak proporsional, maka kami memberitahu. Nah, mengapa? Karena dengan rapi itu orang pertama melihat rapi, image orang itu juga akan baik terhadap diri kita. Jadi penekanan-penekanan seperti itu yang kami berikan kepada anak. Tutur kata, perilaku, olah rasa, olah pikir, olah hati, itu selalu kami sampaikan pada setiap kesempatan, dan terutama saat apel pagi. Apel pagi itu ini PTMT setelah sekian lama berhenti karena pandemi, karena ini sudah mulai PTMT rutin di Kota Salatiga, sekalipun tidak 1 minggu penuh, tapi kami mencoba memulai kembali kegiatan apel pagi itu, di mana ternyata itu kegiatan yang sangat bagus bagi kami untuk menjembatani keinginan sekolah, keinginan anak, bagaimana kami semua itu menjadi warga pangudi luhur yang baik. Memang hasilnya tidak seketika Bapak Ibu, tentu ada sebuah proses. Nah, dalam proses itu anak bisa belajar, dan akhirnya kami berharap anak-anak bisa menghargai apa yang kami sampaikan, dan apa yang mereka sampaikan pun dapat didengar oleh kami para guru. Nah, seperti itu untuk budi pekerti luhur. Kemudian menghormati orang yang lebih tua, ini juga kami tekankan. Sekalipun anak-anak kami sebagian besar itu masyarakat Jawa, tetapi juga karena mungkin pengaruh teknologi ataupun pengaruh dari keluarga mereka, membuat anak-anak kami itu ya istilahnya itu halus ya tidak, kasar sekali ya tidak, nanggung Bapak Ibu. Jadi kadang perlu tetap didampingi. Nah, kami mencoba mendampinginya dengan itu tadi, unggah-ungguh bahasa Jawa, orang Jawa itu yang kami tekankan di sini. Ini sedang berproses Bapak Ibu untuk penekanan-penekanan itu. Kemudian setelah budi pekerti, kita keutamaan yang lain yang dihidupi adalah terampil. Nah, terampil ini menjadi salah satu keutamaan kami, itu karena ada latarnya Bapak Ibu. Sama seperti budi pekerti, di mana kami pada waktu dulu itu setelah pangudi luhur di sini agak turun, alias agak merosot muridnya. Nah, pada waktu kan dikenal anaknya tipe anak-anak yang tidak sopan, kurang baik. Nah, maka keutamaan budi pekerti itu menjadi pilihan kami. Terampil juga demikian, karena anak-anak yang masuk bukanlah anak-anak unggulan, secara otomatis anak-anak itu tentu tidak memiliki cita-cita yang tinggi, sehingga akhirnya mereka pun ketika bersekolah, setelah selesai sekolah di pangudi luhur, rata-rata mereka tidak meneruskan. Kalaupun toh meneruskan, biasanya putus di jalan. Nah, pada waktu itu akhirnya kami berpikir bahwa bagaimana caranya membekali mereka untuk
siap bekerja dalam arti tidak usah bekerja yang tinggi, tetapi dengan berdikari mereka bisa pokoknya punya keterampilan sehingga mereka bisa mencari mencari nafkah begitu. Nah, pada waktu itu keutamaan terampil ini yang kita pilih. Harapannya dengan adanya keterampilan yang entah itu melalui ekstrakurikuler, seni, kemudian melalui olahraga, nantinya itu anak-anak memiliki tetap percaya diri dengan kemampuan yang mereka miliki walaupun tidak dari segi akademis. Nah, kemudian berprestasi. Nah, keutamaan berikutnya adalah berprestasi. Dari berprestasi itu kami berharap bahwa prestasi itu bisa non akademis dan bisa akademis. Harapannya jika mereka sudah menyadarinya, maka mereka akan setelah menemukan kecintaannya, apakah dia berbakat di voli, di sepak bola, atau di katakanlah dia menari, dia akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dan ketika nanti mereka melakukan dengan sungguh-sungguh, harapannya mereka nanti kembali memiliki keterampilan itu, dan ketika mereka terampil otomatis harapannya nanti ya mereka berprestasi. Ini keutamaannya. Kemudian yang berikutnya ada berwawasan lingkungan. Nah, di sini ada peduli dengan lingkungan, dengan piket kelas dan juga piket lingkungan pagi Bapak Ibu. Nah, piket lingkungan pagi di tempat kami diikuti seluruh siswa yang piket pada waktu itu dan juga Bapak Ibu guru. Jadi kami dijadwal secara bergantian pula. Kemudian menciptakan lingkungan bersih dengan memilah-milah sampah dan membuang sampah sesuai jenisnya. Bahkan di tempat kami itu sebetulnya ada pengolahan sampah dari daun. Mengapa memilih daun? Karena di tempat kami banyak sekali daun. Dengan luas area yang sangat besar, maka daun itu sangat berlimpah di tempat kami. Kemudian oleh salah satu teman kami, guru biologi, beliau mengajari anak-anak untuk mengolah daun-daun itu menjadi pupuk organik. Dan itu menjadi suatu kebanggaan bagi kami karena pengolahan pupuk dari daun-daun itu ketika kami itu mengikuti pekan sekolah-sekolah Katolik di gereja itu bisa kami jual, dan ternyata dari situ anak-anak menjadi senang. Hanya memang keterbatasannya adalah kami tenaga untuk mengolah sampah yang sekian banyak itu, apalagi di pandemi ini agak berhenti Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir keutamaan yang kita pilih adalah cinta kasih. Nah, karena memang kita dari sekolah yang berbasis yang pendirinya para buder FIC, di mana para buder itu memiliki semangat kasih, sama seperti Allah mengasihi umatnya, maka kami pun memilih keutamaan ini, 5 keutamaan ini, 6, dengan beriman menjadi 6. Nah, hanya sayangnya memang kami baru sampai di sini Bapak Ibu, kami belum bisa menarasikan ataupun menambah hal yang lain. Saya kira itu dari saya, monggo Pak Aka atau Pak Adit bisa menambah. Terima kasih. Oke, Pak Adit mau menambah dulu? Betul Pak, sampun sudah dijelaskan Bu Domas tadi. Oke, terima kasih Bu Domas. Buat Bapak Ibu itu yang baru dilakukan sampai di situ di Salatiga. Artinya tadi yang disampaikan Bu Domas bukan keutamaan nilai ya, nilai sekolah kemudian di bawahnya keutamaannya begitu Bu Domas. Oh iya. Jadi nilainya yang di sekolah adalah beriman, kemudian berbudi pekerti luhur, keutamanya yang di bawah tadi. Itu gambaran seperti itu. Nah, ini menggelitik kami, Bapak Ibu, kemungkinan nanti akan sedikit merevisi visi, sehingga dari penilaian-penilaian ini akan muncul ide baru yang kemungkinan besar akan kami tawarkan kepada Bapak Ibu teman kami, karena ini belum kami forumkan, akan ada perubahan divisi
sekolah kami ketika nanti kami menemukan nilai beriman, kemudian divisi kami itu belum muncul. Ini kan satu hal penggalian yang berdasar dari penggali itu, kemudian nanti kami pikirkan untuk pembaruan atau revisi visi berdasarkan penggalian-penggalian ini. Itu terkait dengan visi juga, kemudian dalam kalimat-kalimat di visi juga nanti mungkin akan ada perubahan terkait dengan penggalian-penggalian ini. Salah satunya tadi di visi itu ada kata keterampilan, tapi kami temukan itu sepakat dengan kata terampil. Nah, ini kan penggunaan bahasa yang tentu tidak semudah itu kita ubah, perlu kita kesepakatan bersama dengan Bapak Ibu guru yang lain. Jadi kalau pernah saya menyampaikan di forum yang sama juga, suatu saat nanti pasti akan muncul perubahan-perubahan di sekolah terkait dengan visi, kemudian slogan dan sebagainya. Ini tentu akan muncul ketika kita menggali kembali nilai-nilai yang ada di sekolah kita. Kemudian saya menambahkan tadi yang budaya lokal, memang benar yang disampaikan Bu Domas, kami masih perlu banyak belajar lagi, tapi kami mencoba mengambil satu budaya lokal Salatiga, yang di Salatiga itu kan ada sebutan Taman Mini, Indonesia Mini ya, bukan Taman Mini ya, Indonesia Mini. Banyak suku agama yang tinggal di Salatiga itu beragam sekali, baik yang pendatang maupun yang sudah menetap. Kemudian kehidupan beragamanya juga sangat luar biasa. Ada julukan juga kota tertoleran di Indonesia. Kemudian kami juga sudah mencoba kegiatan-kegiatan yang toleransi dari sejak sebelum saya di sini itu sudah ada yang namanya halal bihalal di sekolah, walaupun kita sekolah Katolik, tapi ada halal bihalal untuk anak-anak yang Muslim. Kami mengundang narasumber dari yang memang berkompeten dari dinas pendidikan. Nah, itu kan sebuah budaya yang menurut kami nanti kami coba angkat, sebuah budaya toleransi yang tidak hanya toleran terhadap agama yang berbeda, tetapi terhadap dengan budaya yang ada, suku yang ada di Salatiga. Ini sangat luas definisinya, maka nanti kami mencoba mengambil budaya lokalnya adalah toleransi itu. Nah, memang belum sampai dalam kami menggalinya, keutamaan apa saja yang muncul di toleransi itu kami belum sampai sana. Tapi nanti kami akan coba selesaikan untuk penggalian budaya tadi dan yang nilai-nilai inti di sekolah kami. Kadang memang kesulitan untuk mengkaitkan, seperti yang tadi disampaikan di SMP Serumbung sudah mengkaitkan benang merahnya. Ini terima kasih sudah menginspirasi juga kami. Jadi nanti kami akan ke sana, kita juga akan ke sana, Bapak Ibu Buder, mencari benang merahnya, sehingga nanti akan bisa muncul kegiatan-kegiatan unggul yang berdasarkan penggalian nilai inti sekolah kita masing-masing. Dari saya tambahnya itu, Bapak Ibu, yang bisa kami sampaikan, sharingkan dari Salatiga. Masih perlu banyak yang lain yang masih kami belum selesaikan. Tadi 2 hari ini baru menyelesaikan yang sitasi dan catatan kaki ya Bu Domas ya, membenarkan itu dulu, kemudian karena itu bagi kami juga penting, jangan sampai kami dianggap plagiat gitu untuk mengambil sumber dari yang tidak dibutuhkan informasi yang jelas begitu. Nanti kami akan coba lagi untuk menyelesaikan, paling tidak minggu ini kami akan menyelesaikan, sehingga minggu depan sebelum FGD kedua kami akan fokus ke dokumen keduanya di bagian kurikulumnya begitu. Terima kasih Bu Domas dan juga Pak Adip ya sudah bersama-sama dengan saya juga untuk membuat ini. Baik, apakah ada pertanyaan? Bapak Ibu. Oke. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan Bapak Ibu? Monggo kalau ada. Mungkin Mbak Sisa akan memberi tanggapan. Iya. Sudah cukup Pak Aga. Ya. Oke, kalau tidak ada, kita akan lanjut ke sekolah berikutnya.